Ya, jadi setelah kita buat dan melihat dari wiring diagram, kita bisa lakukan perangkaian atau rakitnya secara langsung ya pada komponen atau hardware-nya secara langsung. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi untuk bisa dilihat aja seperti ini. Jadi yang warna merah ini untuk yang BCC saya hubungkan ke 3,3 volt. Yang biru ini signal atau yang data, dia dihubungkan ke pin GPIO 27. Dan yang hitam ini adalah GND yang saya hubungkan ke ground. Nah, setelah disusun seperti ini, kita akan next ke pembuatan coding atau programming ya di Arduino IDE. Mari kita lanjut. Baik, setelah rangkaian yang telah disusun, berikutnya kita akan membuat program atau codingannya menggunakan software Arduino IDE ya, menggunakan software Arduino IDE. Nah, hal yang perlu dipastikan adalah kalian harus cek dulu kira-kira boardnya itu udah bener belum, terus portnya itu udah kebaca sesuai belum gitu. Jadi yang pertama hal yang perlu di make sure adalah kalian cek dulu di bagian tools. Nah, di bagian tools kalian pilih di bagian board. Jadi karena kebetulan pada IoT Learning minggu ini atau sekarang ini kita membuatnya menggunakan ESP32. Jadi pastikan untuk boardnya itu menggunakan ESP32 ya. Nah, untuk kalian yang menggunakan board yang lain, misalkan yang ESP8266, itu bisa disesuaikan aja. Jadi pastikan boardnya itu sesuai apa yang digunakan. Karena di sini itu basisnya itu udah menggunakan internet, berarti kan butuh yang namanya modul WiFi pada microcontrollernya. Nah, di sini yang bisa dicoba itu menggunakan ESP32 atau ESP8266 atau Wemos D1R1 dan lain-lainnya. Yang penting ada modul WiFi-nya. Arduino Uno pun atau Nano pun asalkan dia mempunyai modul WiFi, misalnya ada modul WiFi tambahan gitu, itu bisa dipakai. Jadi ini menyesuaikan aja. Nah, karena kebetulan pada project ini, bukan pada project, pada IoT Learning ini kita menggunakan ESP32, berarti pastikan jenisnya itu adalah ESP32. Nah, untuk ESP32 juga sebenarnya ada banyak ya. Tapi yang biasa digunakan itu ESP32 Dev Module atau enggak ada satu lagi yang namanya do it kayak mana ya? Bentar ya. Jadi kalau enggak ESP32 Dev Module ada satu lagi. Kalau itunya enggak kebaca ya. Jadi pakai ini do it ESP32 Dev Kit V1. Tapi sejauh ini saya pakai yang ESP32 Dev Module itu bisa. Nah, setelah itu sudah dipilih, nah pastikan portnya itu harus sesuai. Nah, di sini kebetulan saya portnya ada 3 nih ya. Serial portnya itu ada 3. Nah, kira-kira yang mana sih? Kan kalau kita menebak-nebak kan bisa jadi error gitu. Karena port yang terbaca pada SP32 itu ke laptop kita yang mana gitu. Nah, untuk memastikannya biar lebih pasti kalian bisa ceknya dengan ke device manager. Nah, device manager kalian cari yang namanya port. Nah, di port ini kalian klik aja 2 kali. Nah, nanti di sini kebaca nih. Nah, di sini yang kebaca adalah Silicon Lab CP210 ini yang COM 4 ya. Jadi karena COM 4 berarti yang bagian tools yang tadi portnya itu pilih yang COM 4. Nah, kalian menyesuaikan aja COM yang terbaca pada device manager tuh COM berapa gitu. Nah, karena ini sudah dipilih dan dipastikan sudah oke, selanjutnya kita akan ke codingan ya. Nah, untuk codingannya sebagai berikut ini akan saya jelaskan. Jadi yang paling atas ini merupakan library. Yang pertama ini adalah library untuk modul WiFi-nya untuk akses dia bisa supaya bisa connect ke internet gitu. Jadi untuk akses point ya. Yang kedua adalah di sini include PubSub client. Nah, PubSub client ini berkaitan dengan MQTT-nya. Jadi kita menggunakan library untuk MQTT untuk dia itu publish atau subscribe gitu. Oke, berikutnya di sini adalah DHT11. Jadi ini berkaitan dengan
untuk library dan penentuan pada sensor DHT11. Nah, di sini itu DHT.h ya. Nah, ini juga sebenarnya untuk library ini perlu diinstal dulu. Yang ini juga perlu diinstal nih. Cara installnya gimana? Kalau kalian ketika running sesuai apa yang codingan yang telah saya buat ini ada error, berarti kemungkinan library-nya belum ada. Nah, hal yang untuk pasti ini gimana? Kalian ke Sketch, ke include library, management library. Jadi kita akan coba cari PubSub client ya. Jadi ini harus dicari dulu, harus diinstal dulu. Kalau nggak diinstal nanti nggak bisa. Kalau yang ini include wifi.h ini biasanya dia udah include secara otomatis. Jadi yang PubSub client aja ya, kita cari PubSub client. Sorry. Nah, PubSub client ini cari yang ini nih. Versi yang ini. Jadi PubSub client by Nick O'Leary. Jadi ini versinya menyesuaikan aja, mungkin ada versi yang terbaru gitu. Untuk yang akan datang, install yang ini. Kalau udah kita install atau download library yang kedua untuk DHT11 ya. Jadi DHT. Nah, ini yang ini ya, DHT yang ini ya, DHT Sensor Library by Adobe Free version. Nah, versinya menyesuaikan, mungkin ada yang versi yang lebih baru lagi nanti untuk next-nya gitu. Jadi yang ini kalau udah diinstal dua library tersebut, di close, nanti kalian bisa inputkan library berikutnya. Yang ini sama yang ini gitu. Nah, yang ini define DHT pin 27 itu maksudnya kita mendefinisikan pin GPIO yang dipakai adalah pada SP32 itu dia pakainya pin GPIO 27. Nah, terus di sini ada define DHT type DHT11. Nah, sebenarnya untuk library tadi yang DHT library itu dia ada dua, bisa untuk DHT yang 11 atau 22. Bedanya apa? DHT11 sama 22, bedanya itu terletak pada tingkat akurasi dan rentang pembacaan sensornya. Nah, untuk DHT11 itu sebenarnya rentangnya lebih pendek dan akurasinya itu sekitar 5%. Nah, kalau DHT22 dia itu rentangnya lebih panjang, terus hasil akurasinya lebih tinggi karena dia sekitar di bawah 5%, sekitar kalau nggak salah itu 1%. Jadi lebih akurat dibandingkan DHT11. Jadi kalau kalian menggunakan DHT22 itu lebih bagus karena dari rentangnya yang lebih lebih apa ya, rentangnya lebih panjang. Panjang tuh misalnya dari minus ke positif berapa gitu. Kalau DHT itu dari rentang yang lebih pendek, lebih dikit gitu. Misalnya dari 0 sampai berapa derajat gitu, misalnya sampai 60 atau berapa gitu. Kalau DHT22 itu lebih panjang, bisa mengukur dari minus sampai ke positif berapa gitu. Nah, terus di sini merupakan berkaitan dengan library juga. Jadi di HT ini kita tentukan apa sih variabelnya, namanya di HT biasa aja. Ini oke. Yang di sini ini berkaitan dengan WiFi atau internetnya. Jadi di sini kalian pastikan untuk isi bagian SSID sama password. Jadi dua hal ini harus diganti sesuai dengan WiFi kalian atau tethering atau hotspot kalian. Nah, saya menggunakan seperti ini. Nah, terus di sini juga ada MQTT server. Nah, MQTT servernya kalian bisa coba pakai ini. Ini berbasis udah cloud dan udah online, dan maksudnya dia gratis gitu ya. Jadi bisa dicoba aja untuk percobaan. Oke, selanjutnya di sini WiFi client. Ini tuh untuk akses internet juga. Ini namanya variabelnya SP client. Terus di sini ada PubSub client. Ini kan berkaitan dengan tadi yang library yang ini ya. Terus di sini namanya client. Jadi yang tadinya di sini dia itu disubstitusiin ke sini. Terus oke, dan di sini ada last message. Ini bisa diabaikan aja, tapi ini berkaitan dengan ini sih MQTT, tapi diabaikan aja. Nah, di sini untuk setup WiFi. Jadi setup WiFi ini dia itu ada dari sini ya, dari kurung Kurawa ini sampai yang tadi atas, sampai yang ini nih. Jadi ini itu bagian sampai sini nih. Nah, ini berkaitan dengan untuk connecting ke internet atau WiFi-nya. Jadi bisa diikuti aja seperti ini.
Oke. Terus di sini adalah untuk callback. Callback itu berkaitan dengan panggil si MQTT. Entah dia berkaitan dengan MQTT-nya itu pesan yang mau diterima itu mau seperti apa gitu. Jadi ini fungsi yang dibuat di luar. Pokoknya ini point-point yang kayak gini nih, point callback, point reconnect, ini point atau fungsi yang dibuat di luar dari point setup dan point loop gitu, tapi masih bisa dipakai karena dia tuh kayak bikin fungsi yang terpisah gitu biar nggak acak-acakan, jadi biar lebih rapi. Nah, callback ini tuh tadi berkaitan dengan MQTT, jadi untuk ketika dia itu sebagai subscriber ya, jadi kan dia akan nerima pesan tuh, ya kan? Dia akan nerima pesan, message arrive-nya itu sebagai apa. Nah, topiknya itu adalah sesuatu yang dikirimkan dari yang publisher di mana gitu misalkan, terus dia itu sebagai ESP32-nya sebagai subscriber, topiknya apa. Nah, di sini sebagai pilot tuh dari dia tuh bentuknya masih bit gitu. Nah, terus bitnya itu panjangnya berapa gitu. Nah, nanti kan dia akan ditampung di sini. Serial print topiknya apa? Topik yang tadi dikirim sama si publisher tadi. Nah, gimana caranya? Jadi dia akan ditulis nih di sini apa topiknya apa dulu. Ini topiknya. Topik itu maaf, topik itu kan udah pernah saya jelaskan kalau topik itu kan alamatnya ya, alamatnya atau uh, alamat khususnya gitu. Alamat khususnya apa? Misalkan kalian bikin alamatnya tadi yang sesuai di modul yang pernah dibahas itu, alamatnya ini kan ya, ada SP32 MQTT tem dan Humi. Nah, itu topiknya ya. Jadi topik yang diterima itu apa nanti dicetak di sini. Nah, terus di sini for ini maksudnya berkaitan apa dengan data yang akan diterima itu. Yang kan ini kan sebagai dia itu sebagai ini ya, sebagai subscriber. Nah, nanti datanya itu akan di print akan satu-satu nih. Jadi dari integer 0 integer i sama dengan 0 sampai ini itu kurang dari lengthnya itu panjangnya. Jadi misalkan pilotnya itu pesannya itu apa sih gitu yang dikirim ya. Jadi ingat saya ulangi ya, topik itu adalah alamatnya, pilot itu isinya, message-nya, message dari yang dikirimkan oleh publisher. Jadi dia itu akan terima pilotnya itu seperti apa, entah itu string, numerik dan lain sebagainya. Nanti akan dia konversi dan jadiin string di sini. Nah, di sini juga ini length itu panjang dari pesan message-nya berapa, misalkan ada 10. Jadi gini, port di sini tuh kayak dia nyetaknya satu-satu gitu. Misalkan saya ngirim tulisan apa ya, misalkan AL gitu ya. Nah, AL kan dia lengthnya kan dua ya, dua panjangnya dua huruf kan. Ya kan, dua huruf berarti nanti dia untuk integernya itu 0 sampai kurang dari 2. Berarti kan 0, 1 itu dia akan ngapain? Dia akan ini nih, ngerubah si payload tadi itu yang tadinya bit itu yang bentuknya bit dirubah jadi karakter. Nah, jadi dirubah dari karakter, nanti dia akan nulis apa sih hasil akhirnya, misalkan AL. Jadi nanti dia ditulisnya di AL gini di sini. Ya singkatnya seperti itu sih. Jadi nanti apa yang dikirimkan pesannya nanti akan dia konversi sesuai dengan panjangnya berapa, nanti dia akan dirubah ke karakter. Dari pilot tuh message-nya, message. Di print, nah di sini reconnect itu ketika internetnya terputus nih. Jadi dari sini sampai sini tuh fungsi untuk ketika internetnya terputus, dia akan coba untuk bentar, sorry, salah. Jadi reconnect di sini tuh untuk berkaitan dengan MQTT juga. MQTT. Jadi reconnect di sini ketika ya maksudnya bukan lebih ke Wi-Fi ya, tapi lebih kayak dia akan mereconnect untuk yang MQTT-nya. Jadi ketika MQTT-nya terputus, jadi while selama client connect-nya itu nggak nyambung, ini ada tanda seru ya. Ketika not client connected, jadi dia akan mencoba untuk apa nih, connect lagi gitu kan, dimana client ID-nya itu ini, terus di sini ada string random menggunakan hex. Jadi ini tuh kayak client ID. Jadi client ID itu pada MQTT itu bisa dipakainya juga kayak untuk mengidentifikasikan atau autentifikasi gitu. Nah, ini attempt to connect. Nah, di sini
kayak percobaan untuk nyambungnya. Jadi ketika dianya nyambung, dia akan apa nih, akan ini nih, akan menjalankan ini, client ID .c_str tuh dari sini nih. Client ID-nya kan ini nih, sp3 client ya. Nah ini string di sini tuh dia ditambah yang ini. Ini kan hexa yang dibikin generate secara otomatis sama si program gitu. Jadi random dia. Jadi kayak hal yang unik gitu kuncinya. Terus dia kalau udah connected, nanti dia akan subscribe ke ini nih, ke si topik ini. Misalkan ini sebagai inputan ya. Terus sini kan kita konsepnya kan ESP32 itu akan nge-publish kemana? Ke MQTT broker, lalu diteruskan dan diterima oleh Node-RED gitu. Jadi sebenarnya untuk yang dia itu sebagai subscriber di sini nggak dipakai sih, karena kan kita satu arah doang ya. Jadi dari ESP32 ngebaca DHT-nya, lalu dia dikirim ke MQTT broker, lalu MQTT broker akan meneruskan ke Node-RED. Jadi yang subscriber kan Node-RED-nya kan, sedangkan SP-nya itu sebagai publisher. Jadi makanya sebenarnya di sini nggak dipakai, tapi nggak apa-apa ya. Nah ini ketika else itu ketika dia nggak nyambung dia akan fail gitu ya. Nah di sini kita ke programnya berikutnya, ke void setup ya. Jadi serial begin di sini itu yang 115200 ini untuk kayak penentuan kecepatan transfernya dari DHT ke SP32 itu dengan kecepatan baud rate seperti ini. Terus dia itu ya nanti juga dia itu berkaitan dengan ketika kita pengen nampilin hasilnya itu ke serial sini nih, serial monitor nih. Dia kecepatan baud rate-nya ini nih 115200 gitu. Terus sini ada setup wifi. Setup wifi jadi ini kan setup wifi kan udah dibikin di atas ya. Jadi fungsi yang emang udah ada gitu. Di sini nih. Jadi point di sini itu fungsi kan. Jadi fungsi yang di luar point setup sama point loop itu dibikin dia secara terpisah, maksudnya biar lebih biar dipisah-pisah biar nggak bingung gitu. Jadi kita mengkelompokkan supaya membacanya itu enak programnya. Jadi nanti kita panggil lagi di point setup. Kalau kayak gini setup wifi tutup dan buka kurung ini nanti dia akan menjalankan yang tadi yang di atas itu dipanggil lalu dijalankan, terus DHT bikin ini untuk memulai DHT-nya itu untuk jadi menginisialisasi gitu ya. Terus di sini ada client set server. Jadi servernya kan yang digunakan kan MQTT server ya, tadi yang broker underscore apa ya yang di atas itu yang ini nih. Nah, yang ini broker.mqtt strip-dashboard.com gitu. Jadi di situ dia port yang dipakai adalah 1883. Nanti dia akan menjalankan callback. Callback itu apa? Callback itu tadi pesan yang berkaitan dengan MQTT. Jadi dia akan di sini ya. Callback yang ini nih. Jadi pesan yang diterima itu seperti apa sih? Nah ini tuh sebenarnya yang callback ini dia itu berkaitan dengan publisher berkaitan dengan subscriber ketika dia itu sebagai SP32-nya itu sebagai subscriber gitu. Jadi dia akan diolah di sini. Karena di sini sebagai publisher, jadi sebenarnya kita bisa lanjut aja ke point loop. Jadi point loop adalah program yang dijalankan secara berulang. Kalau point setup itu untuk sekali ya. Jadi if not client connect, jadi dia akan balik lagi ke reconnect. Reconnect-nya yang mana? Yang atas. Yang ini nih. Jadi ketika nggak nyambung nih koneksi ke brokernya, dia akan menjalankan yang ini. Oke. Terus kita lanjut ke long now, milis now. Jadi milis itu berkaitan dengan stopwatch pewaktuan di Arduino IDE gitu, bahasa C++. Itu dia untuk pewaktuan gitu, jadi kayak memberikan pewaktuan, kayak ngitung stopwatch ya intinya mah gitu ya. Jadi if now-nya itu kurang dari last message-nya kan awalnya kan 0 ya. Yang di sini nih. Nih. Ketika itunya dia itu waktunya itu apa? Gimana? Dia itu dikurang ketika now dikurangi last ini. Ketika now-nya berapa nih? Udah jalannya berapa lama? Dikurangi 0, dia lebih dari 5.000 itu 5 detik ya.
maka dia akan last message-nya itu akan berubah, yang tadinya 0 jadi now gitu. Nah, terus di sini ini berkaitan dengan data DHT yang dibaca menggunakan sensor DHT ya. Jadi H ini humidity, T itu temperatur. Jadi humidity itu adalah kelembapan, temperatur itu adalah suhu. Nah, ini yang didapat dari mana? Dari library. Nah, oke, selanjutnya kita akan convert nilai value yang berupa car array itu, yang ini, menjadi formatnya seperti ini. Jadi car temperature string ini kita definisikan namanya temp string gitu ya. 8 itu ininya panjang kira-kira panjang karakternya berapa gitu ya. Terus detos trf ya. Jadi ini kan T-nya kan ini ya, yang suhu. Dia itu 1,2 temp string. Dia itu akan dirubah jadi temp string kayak gini. Terus dia akan ini ya ditulis ke serial monitor, lalu nanti dia akan nge-publish kemana, ke ini topik yang ini nih, berupa ini time string namanya. Jadi nilai yang hasil udah dibaca tuh oleh DHT berupa sensor suhunya, dia akan kirim ke topik yang ini, temp. Sedangkan yang humidity-nya itu dia akan di-convert tuh value-nya itu ke char array. Jadi kita definisin dulu hum string itu. Jadi kan humidity kan dia pakai H ya. Jadi dia dikonversi jadi kayak gini, humi string. Oke. Terus dia akan di print juga di serial monitor pada program di sini, pada Arduino IDE ini. Terus nanti dia akan dikirim ke topik yang ini nih, humi, berupa humi string gitu. Oke, seperti itu untuk programnya. Kurang lebih nanti kalian bisa ikuti aja programnya, atau enggak langsung download aja di link deskripsi. Biasanya saya cantumkan setiap program-program yang telah dibuat gitu. Nanti kalian bisa download dan coba upload ke ESP32 atau ESP8266 kalian, tapi perlu penyesuaian aja gitu. Oke, seperti itu untuk programmingnya. Kita akan lanjut ke akses untuk node RED-nya ya.